Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan yang sangat mulia ini, bulan di mana sangat dirindukan oleh umat Islam seluruh dunia, bulan di mana aneka revolusi besar itu terjadi, termasuk juga adalah bulan di mana umat Islam yang di dalamnya kita banyak beribadah akan dijanjikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita perlu untuk membaca diri kita kembali. Sebagai manusia, kita dibekali oleh iman, dibekali oleh nalar, yang kita gunakan keduanya untuk mencerap ilmu pengetahuan. Di hamparan dunia yang sangat luas ini terdapat banyak sekali ceruk-ceruk peradaban besar, aneka bentuk akal, kemudian aneka bentuk produk-produk nalar manusia yang bisa kita kaji dan kita pelajari. Dua hal yang sangat penting yang saya kira sudah banyak dilupakan oleh orang adalah peradaban sejarah dan peradaban sastra. Nah, bulan Ramadan juga adalah bulan di mana kita sebagai muslim itu diwajibkan untuk bertadarus Al-Quran. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak kepada para pemirsa, para penonton YouTube Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah untuk kita bisa membuka kebiasaan baru, kebiasaan positif, yakni adalah membaca buku-buku sejarah, buku-buku sastra, termasuk aneka bentuk penelitian terbarukan seputar sejarah peradaban Islam, seputar sastra Arab dan sastra Inggris. Tentu tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kampanye terbesar yang sudah dilakukan oleh para ulama adalah ketika bulan Ramadan ini diisi dengan tadarus Al-Quran. Tapi saya kira sebagai muslim yang senantiasa mendambakan keutamaan, termasuk keutamaan beribadah, perlu pula kita menyisipi bulan Ramadan ini dengan membaca buku-buku sejarah dan sastra. Ada dua catatan yang saya telah dapatkan kenapa kita perlu membaca buku sejarah dan sastra. Yang pertama, dari sejarah dan sastra kita bisa mengerti tentang ihwal kehidupan masyarakat di masa lalu. Sejarah mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dan juga meninggalkan hal-hal yang buruk. Misalnya saja ketika Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya di Mekah, mendapat penentangan yang besar dari kalangan kafir Quraisy, maka kita perlu untuk senantiasa memperbaiki, kemudian merenungkan kembali metode dakwah kita yang tentu saja harus dicanangkan, disesuaikan dengan zaman di mana kita hidup. Rasulullah yang dikelilingi oleh kehidupan serba Arabistik ya, di mana kehidupan alam padang pasir itu sangat mendominasi, kekerasan mental, kekerasan sikap itu sangat mendominasi. Nah, Rasul juga perlu saat itu untuk mencanangkan kehidupan yang pola dakwah yang memperhatikan kehidupan bangsa Arab.
Nah, kita sebagai umat muslim yang hidup di belahan Nusantara juga kiranya perlu untuk membaca kisah-kisah masa lalu. Dari buku Hamka misalnya tentang sejarah umat Islam, itu kita bisa melihat bagaimana perjalanan sejarah bangsa dari masa kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan masa ketika Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan Hindia Belanda dan Jepang. Nah, dari situ akan banyak sekali kita dapatkan tentang bagaimana umat manusia itu bertarung dengan kehidupannya yang serba keras ya. Kemudian juga bagaimana para pendakwah Islam, misalnya kalau ini kita bicara tentang kisah Wali Songo ya, itu menghadapi cobaan dan deraan yang tidak terperi kesulitannya, dan akhirnya sebagian dari mereka itu mulai berpikir untuk memodernisir ya metode dakwah mereka. Tentu contoh yang sangat populer yang perlu kita ketahui adalah ketika Sunan Kalijaga itu mendemonstrasikan ajaran wayang kulit ya, di mana dia tidak membuang 100% tradisi kejawaan yang saat itu hidup di sekitar masyarakat Majapahit dan menggunakannya untuk memperkenalkan ajaran-ajaran Islam. Satu yang tentu kita ingat misalnya ada Jamus Kalimasada ya, atau Jimat Kalimasada, yang merupakan pusaka atau ajian ya yang dimiliki oleh Puntadewa atau Yudhistira. Nah, di mana putra sulung dari Pandawa Lima ini menggunakan itu untuk menyadarkan orang. Kalimasada itu adalah serapan dari kalimat syahadat yang berarti kepasrahan untuk menerima Islam secara paripurna dengan bertuhan pada Allah dan mengimani ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sekelumit kalau kita mengkaji sejarah Islam di Indonesia. Nah, sobat sekalian, kita juga perlu untuk membaca karya sastra, karena sastra itu manfaatnya adalah melunakkan hati. Baik karya sastra Arab maupun karya sastra Inggris itu mempunyai makna yang besar. Misalnya saja kalau dalam karya sastra Arab itu ada banyak sekali raksasa sastra Arab ya. Yang modern misalnya adalah Bakasir ya, Ali Ahmad Bakasir. Seorang sastrawan Mahjar ya, sastrawan yang lahir di Surabaya, kemudian besar namanya di Mesir. Nah, Ali Ahmad Bakasir ini hidup seera dengan Najib Mahfuz ya, seorang sastrawan Mesir yang mendapat Nobel Sastra Dunia. Nah, kendati Bakasir itu tidak mendapatkan Nobel Sastra ya, tapi saya memperhatikan modernisasi sastra Arab yang dicanangkan oleh seorang Bakasir itu sangat besar sekali. Dan tema-tema yang dikemukakan oleh Bakasir itu sangat kaya sekali, bahkan cenderung terbarukan di zamannya. Misalnya saja salah satu prestasi yang gemilang yang dimiliki oleh Bakasir itu adalah menerjemahkan karya Shakespeare ya, yang semula berbahasa Inggris itu menjadi bahasa Arab. Ini merupakan salah satu revolusi besar ya di tubuh kajian sastra Arab. Karena dengan adanya penerjemahan itu, masyarakat Arab dalam hal ini wabil khusus bangsa Mesir itu bisa menengok kembali kebesaran sastra dunia. Nah, kemudian ada lagi karya yang juga monumental yang saya kira ini sangat layak sekali kalau kita kaji, yakni tentang perlawanan budak di masa Firaun sebelum Masehi yang terekam dalam judul Atsairul Ahmar ya. Nah, jadi di dalam novel itu Bakasir itu mengemukakan suatu tesis bahwa masyarakat bawah itu bukan masyarakat yang diam. Mereka adalah masyarakat yang senantiasa bergerak, masyarakat yang senantiasa berkonsolidasi untuk menciptakan peluang-peluang yang mungkin tidak bisa diperkirakan oleh pemimpin-pemimpin yang kebetulan zalim kepadanya. Nah, Firaun yang digambarkan oleh Bakasir itu adalah Firaun yang saat itu
bukan hanya melegalkan perbudakan ya, tapi adalah Firaun yang mencanangkan penindasan besar-besaran. Nah, jadi poin utama di sini adalah ketika kemanusiaan itu alpa di kalangan benak penguasa, maka kekuatan ketiga dalam hal ini adalah masyarakat itu akan selalu bisa mengintip untuk menjungkalkan kuasa-kuasa yang penuh dengan kezaliman. Nah, nun jauh di bagian barat ya, bahwa peradaban sastra Inggris itu juga berkembang dengan sangat pesat sekali ya. Ini juga harusnya bulan Ramadan ini kita jadikan momentum besar untuk kita menengok kembali karya sastra Inggris ya. Ya, meskipun secara keagamaan banyak di antara mereka itu yang non-muslim, tapi saya melihat bahwa penulis-penulis karya sastra Inggris itu juga layak untuk kita apresiasi. Karena kenapa? Karena di sana karya-karyanya itu sangat genuine, kemudian orisinil, dan penuh dengan keutamaan yang bisa kita petik di dalamnya. Misalnya saja satu diantaranya adalah karya George Orwell ya, yang bicara tentang permusyarakatan hewan-hewan ternak ya. Ya, ini bisa dilihat di Animal Farm ya. Nah, Animal Farm itu menceritakan kisah hewan-hewan piaraan yang ada di suatu peternakan ya. Nah, hewan-hewan piaraan itu semula dipimpin oleh 2 ekor babi ya. 2 ekor babi yang saat itu mereka itu secara imajinatif mendapatkan semacam pemahaman bahwa hewan ternak tuh kok hanya dijadikan alat, dijadikan objek penderita dari kepuasan nafsu manusia. Dan 2 ekor babi ini akhirnya mendorong hewan-hewan ternak lain seperti keledai, kuda, bebek, dan lain-lain untuk melakukan perlawanan terhadap manusia. Nah, satu hal yang Orwell ingin tegaskan di sini adalah lagi-lagi ini ada kemiripan dengan seorang bakasir ya. Jadi kekuatan entitas terbawah dari piramida kehidupan manusia itu jangan disepelekan. Ketika rakyat, dalam hal ini mungkin dalam kacamata Orwell itu adalah binatang ternak gitu ya, itu tidak diposisikan sebagaimana mestinya, mereka disiksa dengan tanpa alasan, kemudian mereka dipinggirkan, tidak dipenuhi hak-hak hidupnya, maka mereka dapat memberontak. Walhasil di akhir karyanya Orwell itu menyajikan sesuatu yang dramatis, yakni ketika hewan-hewan ternak itu ya berperang dengan sekumpulan petani. Memang Orwell itu sangat berat sekali, artinya menjadikan manusia sebagai antagonis ya, karena bukan tanpa alasan. Di sini Orwell ingin mengetengahkan bahwa manusia itu kadang-kadang mempunyai 2 sisi mata uang. 1 kebaikan, 2 adalah keburukan. Nah, tapi ketika nafsu itu sudah memuncak, apalagi nafsu hewani sudah memuncak, nafsu puasa, maka mereka dapat melegalkan segala cara sehingga hewan-hewan ternak yang harusnya ya mendapat perlakuan yang dalam terma tertentu itu layak mereka dapatkan, ini diabaikan, dan itu bisa berakhir dengan suatu revolusi. Nah, sastra itu mengajarkan kita untuk bisa menyelami dinding-dinding batin dari manusia. Dimana ketika buku-buku yang lebih dalam hal penulisan misalnya lebih ketat ya, nuansa akademiknya, itu kadang-kadang tidak mampu untuk menjangkau maksud-maksud terdalam dari para penulis. Nah, dengan mengkaji sastra, kita akan bisa menyelami pemikiran dari sastrawan tersebut, dan kita bisa mendapatkan suatu gambaran yang utuh tentang semangat zaman yang sedang hadir saat ketika penulis menulis karya sastra.
Nah, bulan Ramadan yang memang sudah barang tentu penuh dengan pahala, ditambah lagi dengan kesungguhan kita mengkaji sejarah dan sastra, saya kira bisa menjadikan bulan Ramadan kita tahun ini, tahun 2026 akan lebih bermakna. Karena kenapa? Kesadaran humanistik yang kita dapat dari sejarah dan dari karya sastra itu akan bisa mempengaruhi kehidupan kita di hari-hari ke depan. Dan ketika membaca itu sudah merupakan bagian terpenting dari kehidupan kita, maka dengan sendirinya dia akan membentuk kita sebagai pribadi yang tertib. Misalnya ketika kita mencanangkan membaca itu sampai 5 jam dalam satu hari, nah, maka kita bisa menyisihkan waktu kita di luar 5 jam itu untuk aneka kegiatan. Apakah itu bekerja, apakah itu berkuliah, termasuk juga mengisi Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang juga sangat bermanfaat lainnya. Baik, membaca ini tidak kalah pentingnya tentu saja dengan ibadah yang lainnya, poinnya ya. Tentu saja ibadah yang lain itu tidak kalah penting, seperti sholat, kemudian membayar zakat, kemudian juga tentu saja berpuasa di bulan Ramadan. Tapi saya dalam forum ini ingin mengajak bahwa kebiasaan literasi itu bagaimanapun zamannya, apakah kita sudah hidup di zaman serba robotik ataupun serba digital, di mana kadang-kadang hidup kita ditentukan oleh algoritma, jangan sekali-kali kita melupakan hakikat kita sebagai makhluk pembelajar. Dengan kita membaca karya sejarah, kemudian dengan membaca karya sastra, maka akan selalu hidup nuansa kemanusiaan di diri kita. Dan ini sangat penting untuk mendasari cara pandang kita terhadap kemanusiaan itu sendiri. Di mana kadang-kadang di era kecerdasan buatan, sebagian besar kegiatan kognitif kita itu bisa dikerjakan oleh kecerdasan buatan yang di satu sisi bermanfaat, tapi di sisi lain dapat memangkas ya kreativitas, kemudian memangkas daya nalar kita menjadi lebih mundur dan lebih mundur lagi. Akibatnya kalau keadaan ini terus kita pertahankan, maka masyarakat akan masuk pada era dehumanisasi, di mana kemanusiaan sudah hilang dan badan atau jasad kita ini tidak lebih dari alat seperti robot begitu. Nah, tentu saja era ini sangat membahayakan kehidupan manusia di masa mendatang. Karena kenapa? Saat itulah manusia akan terjerembab dalam keadaan tidak berperadaban, kemudian nafsu selalu menggelora, di mana bangsa yang besar akan melakukan penaklukan terhadap bangsa yang kecil, sebagaimana tergambar dalam karya Ats-Tsairul Ahmar, karya Bakasir itu sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ketika membaca itu sudah menjadi bagian internal dari kebiasaan kita, maka bukan hanya pikiran kita saja yang kaya, tapi hati kita pun akan menjadi kaya. Maka tidak aneh ya kalau kita membaca kisah-kisah masa silam, misalnya kisah para filosof Yunani, kenapa masyarakat yang tercerahkan itu digambarkan sebagai masyarakat yang senantiasa merawat kebiasaannya dalam bernalar, dalam berdiskusi, dan dalam membaca. Nah, dengan kegiatan-kegiatan akademik itu tentu saja poinnya bukan hanya pintar dan mendapatkan nilai bagus ya, tapi lebih dari itu kita bisa menjadi insan yang paripurna. Insan yang mempunyai kedewasaan dalam berpikir, kemudian insan yang mempunyai hati yang luas. Jadi ketika negara membutuhkan kita, kita sudah siap. Negara membutuhkan fakultas adab untuk mengisi pilar-pilar peradaban bangsa, kita sudah siap. Mahasiswa-mahasiswa adab yang semula belajar, berdiskusi, kemudian bermetamorfosis menjadi insan-insan yang bisa mengisi pembangunan nasional.
Ini saya kira adalah tujuan akhir ya, ketika prosesi literasi itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita melanggengkan diri ya. Bagaimana tradisi literasi itu harus langgeng. Jadi jangan hanya berhenti ketika kita sudah tidak lagi berkuliah. Jangan hanya berhenti hanya ketika kita berada di kelas saja. Maka dari itu Ramadan itu harus kita pilih waktu-waktu yang tepat ya untuk bisa kita membaca. Apakah itu sesudah sahur, apakah itu menjelang berbuka, apakah itu misalnya setelah tarawih begitu. Nah ini saya kira penting untuk kita menganggarkan waktu yang cukup untuk menggeluti literasi-literasi itu. Kenapa harus kita beri waktu yang khusus? Karena membaca itu bukan kegiatan sampingan ya. Membaca itu tidak seperti kita menunggu bis atau menunggu kendaraan online. Membaca itu adalah kebutuhan, sama dengan kita ketika bekerja, sama dengan ketika kita beribadah. Ya, mudah-mudahan dengan kita mentradisikan literasi, banyak kemanfaatan dari Ramadan yang bisa kita canangkan, kita petik dari kegiatan positif tersebut. Dan tentu saja saya berharap kepada para pemirsa, para sahabat sekalian, ketika membaca itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita, maka saat itulah Anda sudah menjadi pribadi yang sempurna. Akhirul kalam, kita tutup forum kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.